Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Materi kita kali ini mengenai khabar syibhul jumlah. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, khabar syibhul jumlah hanya terdiri dari dzaraf dan huruf jar atau jar majrur. Nah, saya ulang, khabar syibhul jumlah terdiri dari dua hal, yaitu khabarnya itu bentuknya dzaraf atau ada dzarafnya, atau khobarnya itu terdapat huruf jarnya. Apabila khobarnya ada zarafnya atau ada huruf jarnya, maka ini dinamakan khobar syibhul jumlah. Dan jangan lupa, tidak akan ada khobar kecuali ada mubtada. Maka harus ada mubtada terlebih dahulu, baru kemudian apabila setelah mubtada tersebut langsung zaraf, maka itu adalah khobar syibhul jumlah. Apabila setelah mubtada tersebut langsung huruf jar, maka itu adalah khobar syibhul jumlahnya. Nah, seperti ini. Nah, terkait ketentuannya bahwa khabar syibhul jumlah tidak ada penyesuaian dari segi jenis dan jumlah dengan mubtadanya. Biasanya kan yang namanya mubtada khabar harus sama dalam J dan J, yaitu harus sama dalam jenis dan jumlah. Harus sama JJ, jenis jumlah. Nah, untuk khabar syibhul jumlah ini tidak perlu penyesuaian dari segi jenis dan jumlah, seperti itu ya. Contohnya nih, contohnya Muhammadun kharijal masjid. Muhammad di luar masjid. Muhammadnya mubtada, kemudian kharijal masjid sebagai khabar syibhul jumlah. Seperti itu. Begitu juga contoh lainnya, Muhammadun fil masjid. Muhammadnya mubtada, fil masjidnya khabar syibhul jumlah. Mengapa demikian? Karena fil masjid itu adalah jar majrur atau ada huruf jar dan isim majrurnya, sehingga apabila setelah mubtada ada huruf jar dan isim majrur dinamakan khabar syibhul jumlah. Begitu juga pada contoh sebelumnya, kharijal masjidi ini merupakan khabar syibhul jumlah. Kenapa? Karena pada khabarnya terdapat dzaraf dan isim setelahnya, maka dzaraf dan isim setelahnya di sini sebagai khabar syibhul jumlah. Begitu juga contoh-contoh lainnya pun juga sama ya. Langsung saja ke latihan soal. Nomor 1, silahkan tentukan khabar syibhul jumlahnya mana. Kalau gitu mungkin saya contohkan terlebih dahulu. Adz-dzahabu sebagai mubtada, khabar syibhul jumlahnya bil hafilati, seperti itu. Silahkan dijawab untuk nomor lainnya. Nah, ini latihan soal berikutnya. Mungkin kita contohkan. Nomor 1, al-masjidu mubtada, hunaka khabar syibhul jumlah. Seperti itu. Kenapa kok khabar syibhul jumlah? Karena hunaka di sini sebagai dzaraf. Apabila ada dzaraf, maka bentuk khabarnya itu adalah khabar syibhul jumlah. Dan dzarafnya ini langsung setelah mubtada ya. Jangan sampai dzarafnya pada kata-kata setelahnya. Nah, ini tidak. Termasuk khabar syibhul jumlah apabila dzaraf letaknya setelah mubtada langsung. Seperti itu. Jadi dia dinamakan khabar syibhul jumlah karena letaknya terletak langsung setelah mubtada. Latihan soal berikutnya. Nah, ini disuruh untuk menentukan khabar syibhul jumlah yang tepat atau melengkapi dengan khabar dzaraf yang tepat. Nah, ar-rihlatu apa? Dzaraf yang tepat? Ghadan misalnya. Al-ustadzu amamal masjidi. Nah, silahkan dijawab sisanya ya. Ini dengan jar majrur yang tepat, yang ada huruf jarnya. Al-muraja'atu fil fasli. Nah, dan silahkan dilanjut pada contoh-contoh soal berikutnya. Jadi seperti itu. Semoga apa yang dapat disampaikan bermanfaat. Apabila kurang dipahami mungkin bisa disimak dari awal kembali. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.